Homili dari dibuka dengan jalan sebuah di depan perumpamaan. itu, Pak Presiden kita, Pak Jokowi, itu nyapu jalan. Pakai seragam PU, sepatu bot selutut, lengan panjang, topi, lalu nyapu-nyapu. Dan kepada orang yang lewat, Pak Jokowi bilang, "Halo, saya Jokowi, Presiden Republik Indonesia." Apakah orang percaya? Nah, suster jelas nggak percaya, karena dia udah geleng-geleng dulu. Orang belum tentu percaya. Mungkin hanya melihat, mirip sih, tapi pasti bukan. Lalu nyambung lagi, ada yang lewat, Pak Jokowi bilang, "Halo, saya Jokowi, Presiden kita." Ngaku-ngaku gitu. Dari 100 orang lewat yang disapa oleh Pak Jokowi, mungkin hanya 3-4 orang yang percaya. Lalu mereka selfie-selfie. Setelah selfie pulang ke rumahnya, mereka lalu pamer. "Aku ketemu Pak Jokowi tadi." "Di mana?" "Di depan gereja." "Di jalan lagi nyapu." "Loh, bedes lah. Masa sih Pak Jokowi nyapu-nyapu?" "Oh, percaya gimana lu?" "Yo mirip sih, pasti bukan." Gitulah. Menjelang jam 5 sore, tiba-tiba pas pampres datang. Rame orang, lalu mampir pastoran ini. Ya. Kemudian minta izin pinjem kamar mandi. Mau mandi lalu salib. Itulah. Ya, dan romonya pasti senang ini dilindungi Jokowi kan. Datang, lalu Pak Jokowi selesai dandan, keluar betul Pak Jokowi dengan pengawal lengkap. Siapa yang beruntung, Bapak Ibu? Yang beruntung mereka yang percaya, yang selfie-selfie. Begitu. Dan kalau masih ada di sekitar sini, orang itu langsung dapat sepeda tanpa perlu menyebut nama-nama ikan. Ya, bukan ikan yang keliru ya. Demikian yang dialami Tuhan kita, Yesus, ketika beliau berjalan dari satu tempat ke tempat lain di daerah Palestina waktu itu. Tidak ada yang percaya. Beberapa saja, itu pun penuh keraguan dan penuh niat-niat khusus. Seperti itu. Kenapa orang tidak percaya begitu saja? Karena orang menjadi buta, menjadi tuli, dan menjadi lumpuh. Buta karena hanya mau melihat apa yang mereka ingin lihat, apa yang mereka ingin dengarkan, di tapak yang mereka ingin injak. Sementara kehadiran Tuhan Yesus waktu itu tidak seperti yang mereka ingin lihat, tidak seperti jejak yang ingin mereka ikuti. Maka pesan sederhana bagi kita hari ini, buka telinga dan siapkan langkah. Walaupun kita mengaku percaya, kita kadang-kadang buta. Buta pada apa? Buta pada kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang kecil, sederhana, tidak dianggap. Seperti pada bacaan tadi. Kita lebih melihat orang yang wah, yang cincinnya gede, yang turun dari kendaraan mewah, yang sepatunya mahal, yang lipstiknya tebal. Sebenarnya sampai sini saja udah cukup renungan itu, kan?
Tapi kan saya datang jauh-jauh nih dari kemarin. Kalau cuma ngomong segitu, wah ngopo ya. Seperti itu. Apalagi romo-romo yang mau berangkat dan yang datang ini orang-orang hebat ini. Ya. Anda pasti akan merindukan pantun dari Romo Frido. Ya kan? Itu pantunnya itu banyak sekali dan bisa spontan. Ya. Walaupun mungkin cuma 2 kata, itu tapi bisa jadi pantun. Kadang-kadang saya terkaget-kaget ya, seperti itu. Pernah beliau mengatakan gini, buat buku, buat durian. Lalu saya bilang, cakep. Saya nunggu kalimat berikut, beliau menemuai. Saya bilang, lanjutannya apa? Dia bilang ini, belum musimnya. Seperti itu. Ya. Itu Bapak itu. Ya. Dan Anda pasti merindukan beliau ya. Seperti itu, akan merindukan. Ya, seperti itu. Tentu banyak hal yang akan dirindukan dari romo kita ini yang akan pindah ke tempat yang baru. Itu kalau Anda nggak tuli, nggak buta, nggak lumpuh. Gitu. Karena walaupun umurnya sudah banyak, ini pengalamannya lebih banyak. Begitulah. Maka kita mendoakan romo kita ini supaya di tempat yang baru cepat terasa, tapi nggak terasa seperti kebanyakan jenengan. Serius, ya, begitulah. Saya lihat banyak yang lemu di paroki. Tetapi walaupun lemu, bibirnya tipis. Karena bibirnya banyak bergerak. Terasa dulu. Itu ibu-ibu, maaf ibu-ibu. Tapi saya lihat juga beberapa bapak ini juga bibirnya tipis. Pasti bapak yang ketiduran. Maaf bapak-bapak ya. Lalu kita kedatangan Romo muda, Romo Andreas yang sebenarnya kita salah. Karena udah saya datang dari di situ ya, di buku ya. Hubertus Andri Kurniawan. Oh, ini orang yang dulu saya kenal. Saya mau ngomong apa? Tetapi pasti Romo yang baik dan jitu. Katanya cuma tukar tempat aja ya. Ya, jadi Romo Frido menempati tempatnya Romo Andri menempati tempatnya Romo Frido. Cuma tukaran saja, bukan tukaran berkelahi. Ya. Seperti itu. Kita bersyukur bahwa Allah dengan caranya menggembalakan Anda dalam sosok yang baru, muda, energik dan ganteng. Yang bagian itu saya nggak berani ngomong. Daripada saya dibilang buta. Beliau pernah ganteng. Ya, seperti itu. Padahal ganteng itu singkatan gangguan telinga. Ganteng. Nah, yang itu benar ya. Seperti itu ya. Saudari, pokoknya Anda tidak pernah ditinggalkan oleh Sang Gembala utama. Selalu ada gembala yang baru. Dan karena itu selalu ada yang baru. Maka buka mata, buka telinga, siapkan wanita. Sehingga pewartaan apapun, penggembalaan apapun yang dilaksanakan oleh romo kita yang baru, sungguh-sungguh membawa Anda semua kepada Sang Gembala utama, Tuhan Yesus Kristus, yang pokok di mana Tuhan lebih memilih untuk hadir di antara mereka yang lemah, yang sering tertinggal bahkan terlupakan, yang mungkin jalan ke rumahnya pun sudah semak belukar. Kesitulah Tuhan mengarah, dan kita diharapkan tidak tuli, tidak buta, tidak lumpuh, untuk bersama Tuhan memberi perhatian
kepada mereka juga. Sepertinya udah mau selesai ya. Nadanya udah mulai akhir. Apa itu? Itu juga. Masih di daerah subur ya, seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya di mana-mana saya ngobrol tentang ini. Seorang pemimpin partai itu datang ke sebuah kampung. Ini kan menjelang pilkada nih. Jadi seorang pemimpin partai datang ke sebuah daerah, lalu rakyat berkumpul, kemudian pemimpin ini bertanya, Bapak Ibu, siap berkorban untuk partai? Semua berteriak, siap. Kalau begitu, apakah Anda siap memberikan sapimu? Semua berteriak, siap. Memberikan kerbaumu, siap. Kambing, siap. Babi, siap. Semua siap. Terakhir pemimpin itu berkata, siap memberikan ayammu. Menang saja. Menang. Kaget. Kenapa? Karena yang dimiliki cuma ayam. Sapi orang gue yo siap. Kerbau orang gue yo siap. Yang dimiliki cuma ayam. Dan itu tidak akan diberikan. Maka mereka tidak siap. Tiba-tiba disuruh. Tiba-tiba tuli pura-pura orang kerungu. Tiba-tiba tidak lagi melihat. Begitulah Bapak. Kita irit-irit itu. Kalau hal-hal yang nggak kita miliki, kita semua semangat orang Katolik ini. Siap mati, siap. Karena nggak mungkin mati. Di negara ini nggak ada lagi orang dipateni gara-gara agama. Itulah. Nah, begitu. Siap mati, siap. Dipotong leher, siap. Karena nggak ada lagi orang yang datang materi kita itu kan. Maka kita siap. Tapi ketika dibilang Bapak Ibu Saudara-saudari, besok kita semua latihan kur. Nah, di situ itu baru di situ. Siap mati, siap. Latihan kur, orang bilang. Lo mati sama latihan kur itu kan lebih hebat mana Bapak Ibu ya? Lebih hebat mati itu. Karena yang panjenengan punya ini cuma ayam. Yang warna. Tapi tidak kita berikan. Kita tiba-tiba menjadi tuli, menjadi buta, menjadi lumpuh. Maka mari, sekali lagi, buka mata, buka telinga, siapkan mata. Tuhan memberkati. Amin.